Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Marilah kita ikuti kajian berikut ini. Sebelumnya kita akan membacakan surah Al-Fatihah sekali lagi untuk di antara anggota kita ada kurang sehat supaya bersama-sama Allah sehatkan kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin judul yang pertama adalah ilmu Allah. Itu ilmu dari Allah. Allah itu sebagai Al-Khaliq, pencipta, dan pasti Al-Alim, maha berilmu. Lalu akan mengajarkan manusia, Al-Insan, yang nantinya tugasnya sebagai Al-Abid, pengabdi, dan Al-Khalifah, itu mengatur di muka bumi. Untuk itu Allah mengajarkan dengan dua cara, at-tariq ar-rasmiyah dan at-tariq ghair-rasmiyah, cara yang resmi dan cara yang tidak resmi. Apa yang maksud dengan cara yang resmi itu? Al-wahyu, wahyu. Kemudian disampaikan kepada ar-rasul, ya Rasul, berupa al-ayatul qauliyah, ayat-ayat yang dibacakan, yang umum, yang dibicarakan. Dan ini nanti menjadi minhajul hayat, sistem hidup. Dan mempunyai kebenaran yang mutlak, al-haqiqatul mutlaqah. Tidak ada salahnya, semua pasti benar. Kemudian, di samping itu, Allah mengajarkan manusia dengan at-tariq ghair rasmiyah, cara yang tidak resmi. Ialah Allah menanamkan ilham kepada manusia. Kemudian manusia dengan ada ilhamnya itu menghadapi benda secara langsung mubasyarah. Apa itu bendanya? Al-ayatul kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Nah, ini nanti menjadi ilmu yang kita katakan wasailul hayat, sarana hidup. Nah, ini mempunyai al-haqiqatut tajribiyah, itu kebenaran yang relatif. Nah, kedua kebenaran ini yang al-mutlaqah dan al-tajribiyah dimiliki oleh al-insan, manusia, yang kemudian manusia sebagai al-abid dan al-khalifah. Itu bahasan yang pertama dengan beberapa ayat kita tampilkan. Sekarang bahasan kedua dengan judul az-zikr wal fikr, zikir dan fikir. Bahan dasarnya sama, itu seperti yang hari yang pertama dulu kita bicara lewat Iqra. Ayat Quran yang Allah tampilkan untuk pertama kali kepada manusia adalah surah Al-Alaq. Kita sudah hafal semua. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kedua, khalaqal insana min 'alaq. Tiga, Iqra wa rabbukal akram. Empat, allazi 'allama bil qalam. Dan lima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada manusia via Nabi Muhammad SAW. Itu kita kenal dengan surat Al-Alaq, yaitu dengan perintah bacalah. Nah, dari membaca ini nanti timbul reaksi, yaitu at-tadabbur. Manusia diberikan kemampuan mentadaburi ya apa yang ada di alam ini. Maka sama seperti yang lalu, yaitu ada ayat qauliyah, ayat-ayat yang dibacakan yang kita kenal dengan kitab suci, dan kemudian terakhir adalah Al-Quran. Ya. Ini merupakan minhajul hayat, sistem hidup yang memiliki al-haqiqatul mutlaqah, kebenaran yang mutlak, dan ini al-maktubah, yang tertulis, yang kita kenal dengan nama Al-Quran dan nama-nama lain. Ini merupakan az-zikr, zikir dari Allah. Kemudian di samping itu ada ayat-ayat kauniyah, yaitu jagat raya, yang merupakan wasailul hayat, sarana hidup. Dan ini mempunyai kebenaran al-haqiqatut tajribiyah, kebenaran yang relatif. Apakah ayat-ayat itu? Ya, yaitu al-manzurah, yang kita lihat, jagat raya.
fil afaq di jagat raya dan fil anfus dalam diri sendiri. Nah, ini menimbulkan satu reaksi, yaitu manusia nanti akan berpikir. Nah, dengan Allah berikan padanya sarana untuk berpikir, maka dengan adanya ayat-ayat fil afaq di jagat raya dan fil anfus dalam diri sendiri, timbullah satu momentum, yaitu manusia berpikir. Karena apa? Mereka juga Allah katakan sebagai ulul albab, yaitu makhluk yang mempunyai akal pikiran. Nanti akan mempunyai hasil yang furqaniyah, pembeda, dan ilmiah, itu yang dapat diterima secara akal dalam keilmuan. Nah, mereka yang punya potensi furqaniyah dan ilmiah, inilah yang kemudian kita kenal dengan al-ulama, orang-orang alim, orang yang mempunyai ilmu yang panjang, yang banyak. Apa dasar pemikiran kita? Dengan Iqra pada yang judul di atas adalah ayat Quran yang 5 ayat diturunkan itu, yaitu perintah Allah kepada manusia untuk membaca. Dan setelah membaca, maka ditadaburi, difikirkan, yaitu dengan surat 47 ayat 24. Ya. Surat 47 ayat 24. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Surat 47 surat Muhammad. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, memikirkan Al-Qur'an, menganalisa Al-Qur'an? Orang yang tidak mau nih dipertanyakan, am ala qulubin aqfaluha. Apakah pada kalbunya, hatinya ada kunci, artinya kalbu terkunci, nggak bisa digunakan untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, tentunya kita berharap bahwa hati kita terbuka untuk mau menerima ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian kita pikirkan. Ini nanti ayat-ayat yang difikirkan, yang berbentuk tertulis, yang dibacakan al-ayatul qauliyah, yang tentunya ini adalah yang merupakan minhajul hayat, ya, sistem hidup, sistem bagaimana manusia harus hidup yang mengikuti pola yang Allah berikan. Ya, ini dikatakan merupakan al-haqiqatun mutlaqah, mempunyai kebenaran yang mutlak, al-maktubah yang tertulis, Al-Quran di dalam Al-Quran. Dan kita alhamdulillah semuanya sudah tahu Al-Quran itu berapa banyak isinya. Ya, yang pertama ayatnya kita hafal sebanyak 6.236 ayat, 6.236 ayat. Yang dibagi dalam 114 surat. Surat pertama adalah Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, 3 Al-Imran, dan seterusnya. Surat ke-114 adalah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu adalah yang Al-Maktubah, yang kitab ini disebut Al-Quran. Al-Quran bisa diambil di kata qoro'a, itu yang dibaca atau bacaan. Nah, ini menimbulkan suatu pola yang dikenal dengan az-zikr. Ya, bagaimana zikir kita melalui Al-Quran, ya, sebagai ayat yang al-maktubah. Nah, di samping itu Allah menciptakan alam yang disebut al-ayatul kauniyah. Nah, ini dalam surat 51, ya, surat Az-Zariyat, ya, Allah katakan wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu ada ayat-ayat buat orang yang yakin. Ya, apakah yakin itu? Yakin itu didahului dengan percaya. Ya, percaya yang menimbulkan keyakinan adalah percaya yang didasari pola pikir, penelitian. Ya, yang kalau dalam ilmu sains itu ada lima langkah. Ya. Pertama ada yang persoalan, masalah. Kedua merumuskan masalah itu. Ketiga menguraikan, seterusnya sampai terjadi pemikiran sehingga tertimbullah ilmu yang kita kenal dengan sains. Inilah yang pada ayatul kauniyah yang Allah katakan fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini ada ayat-ayat yang menimbulkan keyakinan atau pada orang-orang yang yakin. Yang tidak maka dipertanyakan, ya, apakah orang ini mau berpikir atau tidak.
Dan bukan hanya di alam raya, juga dalam diri kita, ya. Wa fi anfusikum, dan juga ayat-ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada diri kamu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Dan selanjutnya ini adalah pada ayat-ayat al-haqiqat tajribiyah al-manzurah fil afaq, di jagat raya. Pada surat 41 ayat 53 Allah nyatakan 51 fil afaq, yaitu di jagat raya, dan fil anfus, fil afaq dan fil anfus. Kita lihat pada penjelasan berikut, yaitu yang ayat-ayat al-manzurah yang bisa kita selidiki, kita lihat fil afaq, di jagat raya. Bisa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, ya. Itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab itu? Orang yang mempunyai akal pikiran. Jadi yang fil afaq itu, yang fil anfus, fi anfusikum afala tubsirun, ya, di surat 51. Ya, setelah fil ardi ayatunil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang tadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini ayat-ayat yang semua adalah merangsang manusia untuk menggunakan akal pikirannya, ya, yang bahwa pada penciptaan langit dan bumi itu nanti bisa ditemukan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, maka kalau yang tidak mau berpikir dipertanyakan, ya, apakah mereka itu, ya, kurang berfungsi akal pikirannya dan sebagainya. Dan kemudian setelah kedua poin ini, yaitu yang melalui ayatul qauliyah dan al-ayat kauniyah, maka timbul az-zikr dan al-fikr. Zikir yaitu semua yang kita baca, kita fikirkan. Al-fikr, semua yang kita lihat, kita fikirkan. Semua terpadu kepada diri manusia. Oleh karena itu, maka manusia disebut ulul albab, yaitu mereka yang memiliki daya fikir yang sehat, daya pikir yang sehat, ya. Kita hafal semua tuh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa la yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, sehingga rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itulah ayat yang kita sangat hafal, bahwa dengan Allah berikan kepada manusia kemampuan berpikir, ya. Nah, kemudian Allah berikan juga Al-Quran untuk kemampuan berzikir, ya, membaca ayat Quran, maka timbullah, ya, apa yang kita kenal dengan bacaan dan pikiran. Kedua ini terpadu dalam Al-Quran, ya, bahwa semua itu menjadi satu, menjadi bukti bahwa, ya, Allah menurunkan seluruh itu untuk manusia. Dan dengan demikian maka manusia mempunyai jiwa furqaniyah, pembeda yang hak dan yang batil, dan jiwa yang ilmiah, itu yang mengetahui secara keilmuan. Nah, sehingga manusia dikatakan al-ulama, ya, yang mempunyai ilmu yang luas, ya. Al-ulama ini kita kenal bahwa manusia, ya, bukan hanya sekedar makhluk hewani, tapi mereka menjadi makhluk akli, itu yang mempunyai akal pikiran. Sehingga dalam surat 35 ayat 28 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalik. Dan dari manusia dan ad-dawab, hewan melata, wal an'am, ternak, mukhtalifun alwanu, beraneka ragam warnanya, kadzalik, demikian itu.
Nah, kemudian garis bawahnya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang dikasih gelar al-ulama, yang mempunyai ilmu yang dalam. Innallaha azizun ghafur. Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Nah, inilah ayat yang kita bicarakan untuk memperkuat pola pikir kita. Yang setelah kita bicarakan pada pekan lalu tentang ilmu Allah, ini tentang az-zikr dan al-fikr. Ada pertanyaan? Ya, ada ya. Ya. Langsung. Nah, itu jadi kajian pertama yang lalu dengan kajian yang kedua, inilah merupakan sambungan, ya. Kalau yang baru kita berikan judul ilmu Allah, ilmu dari Allah. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk berzikir dan berfikir. Sekali lagi kita ulang, itu dalil-dalilnya. Yang pertama adalah pada surat Al-Alaq, yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari al-alaq, yang bisa dikatakan segumpal darah dan sebagainya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Disebut mulia karena menciptakan manusia demikian indahnya, dan sekaligus ya untuk kelengkapan untuk manusia itu Allah sudah persiapkan segalanya yang mereka butuhkan. Allazi khalaqal insana Iqra allazi 'allama bil qalam, yang kemudian mengajarkan manusia bukan perintah kolam, pena. Jadi manusia wajib harus mempunyai kemampuan tulis baca dengan adanya al-qalam. Iqra Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang mereka belum ketahui, sehingga mereka nanti kemudian dalam hidupnya ya mempunyai pengetahuan yang diaktifkan ya dalam segala macam aktivitas, sehingga kita kenal ada ilmunya, namanya ilmu teknologi dan sebagainya. 5 ayat inilah yang pertama sekali yang sudah kita belajar pada minggu pekan lalu, itu tentang keyakinan kita bahwa Allah itu menciptakan segalanya, menciptakan manusia, dan untuk manusia diberikan daya untuk bisa memahami, mengerti, dan sebagainya. Dan kemudian dilanjutkan dengan at-tadabbur, ya, yaitu memikirkan lebih dalam ya tentang ayat-ayat Allah itu, ya, sehingga Al-Quran mengatakan wa fil ardi. Apalagi ya tadabbarul Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, bukan memikirkan biasa saja, tapi memikirkan dengan lebih dalam. Ya, itu untuk mereka yang sehat, yang sempurna akalnya. Maka pertanyaan ini sangat kena, apalah ya tadabbarul Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Kemudian untuk mereka yang tidak berusaha untuk itu dipertanyakan, am ala qulubin aqfaluha, apakah pada dirinya, pada kalbunya ada kunci sehingga tidak bisa mereka memikirkan apa yang Allah ciptakan itu. Nah, inilah yang merupakan bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang ayat-ayat tentang zikir dan fikir, yang nanti manusia menjadi ulul albab yang mempunyai akal pikiran, dan mereka lah yang kemudian ya diberi predikat al-ulama, ya. Al-ulama mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, dan tentunya bukan sekedar pengetahuan, ada furqan ya, pembeda mana yang baik, mana yang buruk, ya, dan tentunya mereka berpikir secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan. Dan kira-kira itu saja dulu pembukaannya, ya. Kemudian barangkali Bu Sofi ada pertanyaan. Ya, mestinya gini. Yang paling enak kalau kita tatap muka langsung, kita bisa lihat Al-Quran ini bukan sekedar dari bacaannya, ayatnya, kemudian kita terjemahkan. Kita bisa juga membahas secara lebih
lebih detail mengenai Al-Quran itu. Misalnya kita bicara Iqra saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra sebagai satu fi'il, ya. Nah, fi'il apa itu? Nah, ini kita bisa bahas. Iqra adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Lalu kita akan telusuri, ya, apa saja yang terjadi dari kata-kata Iqra ini. Ya, apa kata kerja pastennya? Ya, tentu kita bisa bicara, bisa sorofkan, kita tasrifkan, ya, 10 poin dalam ilmu sorof. Ya, yang pertama, ya, qura'a fi'il madhi, yaqra'u qur'anan, ya, qari'un pembaca, iqra, ya, qari'un makru yang dibaca, iqra la taqra, makrun mikrun. Itu ada 10 poin, ya, yang bisa kita bahas dalam ilmu sorof atau tasrif, ya. Itu sehingga kita bisa lebih teliti, ya, mengenal isi Al-Quran kalau kita tahu bahasa Arab dengan sekaligus tata bahasanya, nahwu dan sorofnya. Yang lagi, maka Iqra ini kata kerja perintah, fi'il amr. Bacalah. Bismi itu 2 kata, bi dan ismi. Bi-nya huruf jar dengan ismi nama. Ya, huruf jar itu adalah huruf yang akan dikaitkan dengan isim. Ya, isim itu ringkasnya kurang lebih kata benda. Ya, tidak semua kata benda. Jadi isim adalah yang biasanya bisa diberikan baris harokat tanwin atau ditambah al, ya. Nah, atau dia bisa diidhofahkan, itu isim. Nah, di sini jadi bismi, bi, ismi, sambung jadi bismi. Mengapa bukan bismu? Karena ada bi, huruf jar. Nah, kemudian bismi robbi, ka. Ini adalah satu susunan, yaitu dari mulai mudhof ke mudhof ilaih. Terus mudhof ilaih menjadi mudhof ke mudhof ilaih lagi. Jadi gini, ismu Rabbi, ada biji bismi Rabbi, isminya mudhof, Rabbinya mudhof ilaih. Rabbi dan ka, Rabbi mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Jadi susunan demikian, ya, susun 3, ya. Jadi kita bicarakan ilmu tata bahasanya, ya. Jadi dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu, ya. Dengan itu kata depan, ya, atau huruf jar. Bismi itu yang terkena dengan jar pertama, kemudian Rabbi, ya, menjadi mudhof ilaih, ka mudhof ilaih yang kedua. Nah, alladzi isim mausul yang menerangkan khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa ini fi'il madhi, ya, khalaqa, sehingga kita kenal kata-kata makhluk yang diciptakan. Allahnya khaliq, ya, khalaqa yakhluqu khalqan, bahwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Makhluq la takhluq, makhlukun mislak. Nah, itu 10, ya, yang kita kenal dalam ilmu sorof atau ilmu tasrif. Itu salah satu yang perlu kita pelajari untuk mengenal agama Islam dengan Al-Qur'annya, ya, nanti hadisnya, dengan tidak membeu begitu saja, tapi kita harus tahu persis, ya, jenis kata, susunan kata dan sebagainya. Yang berikut, ya, tentu Iqra ini ada 5 ayat, ya, kita bahas semuanya, mungkin lain kali. Sekarang ayat yang kedua yang kita tampilkan tadi, afala yatadabbarul Quran. Hanya itu kata ganti pertanyaan, ya. Apakah? Fa, maka. Kalau kita di bahasa Indonesia, maka apakah? Bahasa Arab, apakah maka? Ya. Afala, hanya apakah, fa, maka. Yang di bahasa Indonesia, maka apakah? Bahasa Arab, apakah maka, ya. La, tidak, la-nya disebut la nafiyah. Layakannya tidak, ada la nahiyah, ada nafiyah. Kalau nahiyah yang melarang, kalau nafiyah yang menidakkan. Ya tadabbarun, tadabbaro, ya tadabbaru, ya tadabbaru, terbaruna, ya. Maka apanya? Apakah? La, tidak. Ya tadabbarun, mereka mentadaburi. Ya wawunya fa'il, mereka mentadaburi. Nah, maka apakah mereka tidak mentadaburi? Jadi mentadaburi lebih dari memikirkan. Betul-betul memikirkan, menggunakan kolbu kita. Ada perasaan di sana, ada pola pikir. Apa objeknya? Al-Quran.
Al-Qur'ana maf'ul bih, objek, ya. Ya, Qur'ana tadi kita sudah bilang dari kata-kata qoro'ah yang dibaca. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ataukah ala di atas kulubin hati-hati, ya. Ala itu huruf jar, ya. Kulubin jamak dari qalbun, ya. Qalbun jamaknya kulub. Karena ada ala maka dia majrur, asal kulubun jadi kulubin, ya. Am ala kulubin, apakah pada hati-hati mereka? Akfaluha, ada kuncinya, ya. Akfal mudhof mudhof ilaih, ya. Jadi akfal kofol, yaitu kunci. Ini jamak kan kuncinya. Nah, itu uraian kita Al-Quran ini kita bahas secara nahu dan sorofnya. Kemudian kalau kita lihat ayat berikut, kita lihat nahu sorofnya, ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Nah ini kalau bahasa Indonesia kita kenal ada susunan kalimat DM, diterangkan, menerangkan. Di bahasa Arab begitu juga, ada yang keterangan itu duluan, ya. Maka di sini wa fil ardi ayatun lil muqinin itu susunannya yang terbalik, ya, yang polosnya, ya, yang belum berkata bahasa tinggi, ayatun lil muqinina fil ardi. Jadi ayatun lil muqinina fil ardi, ya. Nah, sedangkan Allah menghendaki wa fil ardi ayatun lil muqinin, ya. Wa-nya bisa aja wa ataf, yaitu rangkaian dengan kalimat yang sebelumnya. Fi huruf jar. Jadi al-ard jadi al-ardi, asalnya al-ardu, akan ada fi, fil ardi, ya, ini disebut majrur dengan adanya fi. Ayatun ini jamak dari ayatun. Ini jamaknya ayatun, jamak muannas salim. Ya, asalnya ayatun jadi ayatun, ya, muslimatun muslimatun, ya, itu ya. Ayatun ayatun, ayat-ayat, tanda-tanda, ciri-ciri. Lil muqinin, li dan al muqinin, li huruf jar, ya. Li itu huruf jar, ya. kata depan bahasa Indonesia. Al muqinin, ya, ini adalah satu kata dengan yakin. Yakin, kita kenal yakin, ya. Muqinin orang-orang yang yakin. Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang yakin. Ayat-ayat yang untuk orang yang yakin ada di bumi. Nah, makanya mereka yang mau berusaha mencari ayat-ayat, bukti-bukti Allah itu di muka bumi ini, oh itu banyak sekali, ya. Makin orang mencari apa-apa yang ada di muka bumi ini, mereka akan makin yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Apalagi ada penjelasan berikut, wa fi anfusikum, dan juga bukan hanya fil ardi, fi anfusikum, pada diri kamu. Anfus jamak dari nafsun, ya, diri, jiwa, dan dalam diri kamu. Afala, maka, ya, hanya itu apakah, fa maka, la tidak, tubsirun, kamu lihat, maka apakah tidak kamu lihat, fi anfusikum, dalam diri kamu. Artinya untuk mengetahui, meyakini, mengenal ada Allah, ya, dengan kita menyelidiki apa yang ada pada diri kita, itu juga sudah cukup, ya, cukup banyak bukti-bukti adanya Allah yang menciptakan. Yang kita mengenal beberapa sistem dalam tubuh kita. Ada sistem respirasi, ada sistem metabolisme, ada sistem berpikir, ya, peredaran darah dan sebagainya. Semua itu merupakan adalah ayat-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri manusia, diri kita. Maka apakah kamu tidak perhatikan itu? Afala tubsirun? Apakah? Fa maka la tidak tubsirun, kamu perhatikan. Maka apakah tidak kamu perhatikan? Demikian rapinya, ya, Allah membuat sistem yang ada pada anfusikum, pada diri kita, ya, semua itu. Nah, ini merupakan satu ayat-ayat kauniyah, ya, yang nantinya akan mendorong kita untuk yakin
tambah yakin, lebih yakin ya kepada adanya Allah dan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nanti kita akan bahas itu sifat-sifat Allah, kerja-kerja Allah itu seperti apa. Kemudian kita ke jagat raya. Pada surat 3 ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi, inna sesungguhnya, ya huruf taukid, fi di dalam huruf jar, khalqi asalnya kholako menciptakan, jadi khalqi ciptaan, penciptaan. Sesungguhnya dalam penciptaan samawat, samaun langit, jamain samawat, langit ya, bukan langit. Kalau langit nanti lak-lakan ya yang ada di atas lidah kita. Langit ya, yang kita tahu sekarang namanya jagat raya. Ya, di dalam jagat raya itu ya kita kenal ada jagat raya yang kita ada di dalam ini adalah Bima Sakti ya, kemudian ada di luarnya Andromeda dan sebagainya. Itu merupakan as-samawat ya, langit atau sistem langit ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan bumi juga di setiap gugusan itu ada satu bumi. Nah, bumi yang kita tempati ini kita kenal namanya bumi. Di tempat lain sana di luar jagat yang kita diami ada lagi itu as-samawat lagi. Nah, mungkin di sana ada juga bumi yang didiami oleh makhluk mirip kita ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatun, ada tanda-tanda. Inna fi la ayatun liulil albab, buat mereka yang mempunyai akal pikiran. Ya. Nah, kemudian keterangannya siapa yang punya pikiran? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Yaitu mereka yang allazina izi ya, isim mausul yang merupakan rangkaian dari kalimat sebelumnya ya, yazkurun, zakar, yazkurun, berzikir, mengingat ya, mengingati Allah ya. Ya, bukan ingat saja, ada wa yatafakkaruna, dan berfikir fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan as-samawat langit wal ard, dan bumi. Alladzina, orang-orang yang yazkuruna, berfikir, mengingat Allah, yazkuruna qiyaman, apakah dia sedang qama yaqumu qiyaman, berdiri, wa qu'udan, qa'ada yaqudu ya, wa junubihim, manusia itu punya 3 posisi. Saya sekarang sedang duduk, nanti saya angkat ya badan saya bertumbuh pada kaki, namanya berdiri. Nah, kalau saya gerakkan lagi ya saya berjalan ya, atau kalau saya rebahkan tidur. Jadi 3 posisi manusia. Kalau punggungnya diletakkan rata dengan alas namanya tidur. Kalau seperti ini namanya duduk. Nanti kalau kaki yang di bawah kepala ke di atas berdiri. Nah, 3 posisi itulah keadaan manusia. Ya, kemudian qiyaman, kemudian wala junubihim. Ketiga posisi kita ini ya, harus kita iri dengan wa yatafakkaruna. Kita itu harus berpikir. Kalau kita tidak berpikir itu dipertanyakan, ngapain aja ya. Kita berpikir fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit wal ard ya. Nah, kalau sudah mereka pikirkan itu, mereka akan kagum apakah mereka melihat jagat raya yang luas atau mereka yang lihat yang dekat, bumi, bahkan diri dia sendiri. Akhirnya kesimpulan dari apa yang mereka lihat dan pikirkan, mereka akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya, oh Tuhan kamu, oh Tuhan kami, tidaklah khalaqta, engkau ciptakan ini batil. Batil itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Subhanak, maha suci engkau, faqina adzabannar, karena itu lindungi kami dari api neraka. Nah, itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan yang kita bahas ini tentang az-zikr dan al-fikr. Kemudian kalau kita lihat lagi ayat dari
surat 8. Ya, surat 8 itu surat apa? Bu Sofi, surat 8. Surat apa itu? Oh, jangan nyontek ya, nanti hafalin ya. Surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 lagi An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 paling gampang Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Taubah ya. Nah, jadi tolong Quran ini kan buat kita ya. Jadi tolong kita sama-sama yuk kita menghafalkan ya, jangan anak yang ditafsiz aja yang hafal. Kita juga secara individu ya harus juga hafal ya, tentu beberapa ayat. Nah, kalau buat bapak-bapak kan dia mau jadi imam sholat ya, surat-surat pendek. Nah, ini juga perlu kita tingkatkan keilmuan kita dengan menghafalkan nomor surat ya. Nomor surat 8 tadi surat apa namanya itu? Al-Anfal ya. Kalau 9 gampang tobat ya. Tobat ya. Paling gampang lagi An-An'am 6 ya. Nah, di surat 8 ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu dzul fadlil azim. Ya ini disebut huruf nida, huruf memanggil, wahai sekalian, ya ayyuha, wahai sekalian, allazina. Allazina ini panggilan untuk laki-laki. Kalau perempuan alati. Dan kalau untuk jamak, kumpulan laki perempuan dipakai laki-laki. Ya wahai ayyuha sekalian, allazina yang orang-orang yang amanu beriman. Ya, amanu ini kata kerja asalnya amanah. Nah, kita akan pertanyakan ya. Nah, ini mungkin buat kita kutak-katik ya. Otak kita jangan tidur aja. Kita kenal ada kata kerja. Contohnya amanah dan jamak amanu. Dan kita kenal ada yang disebut isim fa'il. Al-mu'minun, ya, allazina amanu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia orang-orang yang beriman. Al-mu'minun juga orang-orang beriman. Pertanyaan, apa bedanya kata allazina amanu dengan al-mu'minun? Padahal dalam bahasa Indonesia sama, orang-orang beriman. Nah, perlu kita ketahui bahwa perbedaan dari pengambilan kosakata ini yaitu dengan menggunakan isim fa'il ya, dengan kata kerja fi'il madhi menunjukkan bahwa apabila dia menggunakan fi'il madhi allazina amanu ini mikirnya aktif. Sekali lagi, berpikirnya aktif. Jadi kalau lihat jagat raya, lihat itu betul-betul difikirkan. Ya, kenapa kok bulan? Ya, baru-baru kita lihat seperti alis, gede, nanti ya al-badr, ya, bulan purnama, ya selingkaran penuh, ya piring penuh, nanti kecil lagi. Nah kita pikirkan, nah, itu untuk orang-orang yang alladzina amanu begitu, nggak ngelihat doang. Ya kayak kemarin misalnya gerhana apa tuh? Matahari ya. Gerhana matahari ya, di daerah lain ada bisa ngelihat gerhana matahari cincin. Kita di Jakarta nggak jelas, apalagi ya matahari. Ya, coba jawab dulu, gerhana matahari malam apa siang? Ada mikir ya, pasti siang ya, matahari tampaknya siang ya. Nah, jadi gitu. Gerhana bulan kapan? Malam ya gitu ya. Nah ini kemarin sore kan di Jakarta itu akan bisa tampak jam 3 sore ya, atau di Medan atau di Aceh sore ya. Nah, itu kita berpikir karena apa? Kita alladzina amanu. Ya. Kalau sekedar Allah katakan mukminun, ya itu oh ya udahlah, udah begitu, itu aja. Nggak mikir, nggak panjang lebar ya. Makanya di sini Allah serukan untuk orang yang berpikir dalam artian berpikirnya aktif. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jika tattaqullah, benar kamu bertakwa kepada Allah, ya. Tattaqu, ya. Ittaqo, yattaqi, taqiyah. Itu kata-kata itu berarti bertakwa yang arti yang apa? Arti panjangnya, ya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang bertakwa pada Allah itu imtisalul awamir, menghargai, ya, perintah Allah, artinya mengerjakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi yang dilarang. Nah, itu amanu. Orang yang demikian, ya, kalau betul dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah jadikan buat lakum, bagi kamu, furqon, jiwa pembeda. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau orang kerja semua dikerjain, yaitu nggak furqon. Ya. Yang furqon itu bisa membedakan. Yang dikerjakan yang baik-baik saja, dan yang buruk-buruk pasti ditinggalkan. Dan sebetulnya, ya, pada dasarnya manusia dengan akal pikiran yang Allah berikan padanya, yang mungkin lewat materi otak, kemudian ditambah perasaan dengan materi hati, dua-duanya ini berfungsi, ya, berkaitan, maka orang itu menjadi orang yang furqon, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, dan mana yang mafsadat. Mafsadat itu artinya merusak, ya. Manfaat, bermanfaat, mafsadat, merusak. Ya, katakanlah makanan, ada yang manfaat, ada yang mafsadat, apalagi minuman, ya. Ya, minuman air biasa itu manfaat. Ya, air ditambah zat-zat mabok itu mafsadat, ya. Jadi orang yang demikian mempunyai furqon, jiwa pembeda. Ya, yaj'alkum furqanan wa yukaffir ankum, dan Allah kafar, yukafir, menjauhi, ya, ankum, dari kamu, sayiatikum, yang buruk-buruk padamu. Sayiat, ya, itu jamak itu, sayiatikum, yang buruk-buruk kum, pada kamu. Jadi kafar ini bisa menutup juga. Orang kafir itu katakannya sama, kafar yukafiru, ya. Artinya menutup apa? Menutup pola pikirnya untuk memikirkan kebenaran Allah, ya. Lalu dia nggak mau berpikir untuk itu. Udahlah apa adanya aja. Hidup yang penting makan. Betul, hidup, ya. Makan itu penting, bukan hidup yang penting makan, bukan, dibalik, ya. Makan itu penting, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Karena itu makanya harus ada aturan. Nah, inilah orang yang demikian ini mempunyai furqon, ya, sehingga yukaffir ankum sayiatikum, ya, Allah singkirkan daripada dirinya sayiat, keburukan-keburukan, ya. Allah tutup, jauhin, ya, ankum, kepada kamu, sayiatikum, keburukan-keburukan kamu. Dan nantinya wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kamu. Apakah kita perlu diampuni? Pasti. Sebab kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, begitu banyak kesalahan yang kita perbuat, baik yang kecil atau yang besar, baik pada diri kita sendiri, pada keluarga terdekat, ya, kepada orang banyak, atau kepada alam, ya, kepada botani dan tumbuhan, pada zoologi, ya, pada hewan-hewan. Mungkin kita ada kesalahan. Nah, ini insya Allah, wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kamu. Allahu dzul fadlil azim, dan Allah itu pemilik, the have, ya, owner, al-fadl, keutamaan, al-azim, yang besar. Allah mempunyai keutamaan yang besar. Nah, ayat ini, ya, menunjukkan kepada kita optimisme. Ya, kita makin optimis, ya, kalau kita bertakwa, maka Allah akan menjadikan pada diri kita ada jiwa pembeda, furqon, dan sekaligus Allah, ya, menutup, menyingkirkan dari diri kita sayiat, keburukan-keburukan. Dan kalau kita tersalah, maka yaghfir lakum, Allah mengampuni, ya, buat kita. Allahu dzul fadlil azim, Allah itu mempunyai keutamaan yang besar.
Itu surat 8 Al-Anfal ayat 29. Kemudian yang kita bahas tadi adalah juga surat 35 ayat 28. Ya, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 35. Dikit lagi surat Yasin nih, ya. 36. Yasin 36 ya. Ada 35 apa jadinya? Lupa ya. Coba nyontek surat 35 surat apa? Kakak Vivi, lihat surat 35 surat apa? Apa? 36 Yasin, 35. Kamu gimana? Salah. Al-Asyr. Oh, gitu ya. Pada ayat 28 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Wa dan ya. Di sini wa ini bisa wawul ibtida, wawu yang ada di permulaan. Bahasa Indonesia lama itu maka titik ya. Bukan dan yang biasa, maka titik. Itu di bahasa Indonesia lama banyak itu, maka. Apalagi dari bahasa Melayu. Ya, maka itu banyak merupakan wawul ibtida, wawu permulaan. Min itu huruf jar. Ya, bisa sebagian dari atau dari saja boleh, min dari. Min aina j, dari mana kamu datang? Min, karena min Bogor, saya datang dari Bogor. Wa minan nas, an-nas al-insan, manusia. Dan dari manusia, wad-dawab, hewan ternak, ya, wal an'am, ya. Ad-dawab ini allazi yadubu, yang menapakkan kaki di bumi, ya, itu hewan-hewan melata. An'am juga hewan-hewan ternak. Dan dari manusia, hewan melata, hewan ternak. Mukhtalifun alwanu kadzalik. Ya, mukhtalif, ya, kita kata ikhtilaf ya, berbeda. Mukhtalif itu isim fa'ilnya. Mukhtalifun, berbeda, alwanuhu, warnanya, kadzalik, seperti itu. Ya, demikianlah berbeda warnanya. Ya. Nah, dari semua ini, maka ada yang takut kepada Allah, ada yang tidak. Nah, yang takut kepada Allah dikasih gelar bagus sekali. Innama, sesungguhnya, ya, orang dulu bilang hanya saja. Ya, hanya saja. Innama sesungguhnya yakhsyallah, khasyah yahsya, takut. Apa yang kita takut kepada Allah dengan takut kepada harimau? Takut kepada harimau, lari kepada Allah, mendekat. Iya, takut kepada harimau, kita melarikan diri dari harimau. Bagaimana dengan takut kepada Allah? Justru kita mendekat kepada Allah. Jadi buat mereka yang rajin salat malam namanya salat apa ya? Tahajud ya, berapa rakaat itu? 8 ya, tahu itu 3, 11. Nah, cobalah dirajinin diri kita. Nanti lama-lama kita ketagihan, enak salat malam ya. Nah, ini orang yang takut pada Allah justru mendekat kepada Allah. Bukan menjauh. Ya, makin mendekat pada Allah, innama yasyallah. Ya. Yakhsha fil madhi fil mudhari, yang berarti lil istimrar, terus menerus ya. Saya kepengen sekali kalau ada teman-teman yang mau belajar nahwu, sorof dan sebagainya, sehingga itu akan memudahkan kita paham ya, insyaallah, yang takut kepada Allah ya. Min ibadi, min itu huruf jar, ibad jamak dari abdul, min ibadihi dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Al-ulama itu artinya orang yang mempunyai ilmu. Nah, al-alim itu orang yang punya ilmu. Al-ulama juga ini jamak muntahal jumu ya. Jadi jamak yang betul-betul jamak ya. Al-ulama. Innama sesungguhnya yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Min ibadi dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Kalau ada ulama yang enggak takut kepada Allah, kita harus dicopot predikatnya. Dia enggak lagi ulama. Ya, jadi kemarin kita lihat di televisi banyak perdebatan ya, gara-gara mempermasalahkan satu hal. Ada kita lihat yang takut kepada Allah ya, dalam pembahasannya, ada yang enggak. Nah, yang enggak bisa. Dia meskipun dia sudah dikatakan ini orang alim yang udah dapat predikat ulama, ya, itu harus dicopot gelarnya. Ya, enggak bisa. Kalau al-ulama ya harus takut pada Allah. Gitu, ya. Innam yasyallah ibadi
al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Allah al-aziz, maha perkasa, al-ghafur, maha pengampun. Inna itu huruf taukid, sesungguhnya Allah itu. Jadi setelah kata inna, maka isim yang sesudahnya itu mansub. Innallaha, ya, bukan innallahu. Kalau kana Allahu, kalau inna innallaha, ya. Itu dengan kita belajar nahwu, ya, bahasa Arab, maka kita bisa lebih mantap untuk mengetahui makna dari Al-Qur'an. Ya, innallaha azizun ghafurun. Aziz maha perkasa, ghafur maha pengampun. Ya, ingat ini innanya itu harfu taukidin, innallaha. Ya, terus untuk memberikan keterangannya, predikatnya azizun ghafur, ya. Inna harfu taukidin, ya, yang sibul isma wa yarfa'ul khabar. Nah, begitu ilmu nahunya. Ini inna itu adalah huruf penegas, ya. Setelah inna ada isim, dan isim itu marfu. Isim itu mansub artinya barisnya a. Innallaha, ya, mansub. Salah satu mansub adalah barisnya a, fathah. Innallaha. Kalau kana Allahu, itu beda fungsi antara inna dengan kana dalam ilmu tata bahasa. Innallaha. Nah, azizun predikat yang pertama, azizun, ya. Kalau kana, nah, azizan. Nah, ghafurun, ini karena pakai inna, ghafurun, azizun, ghafur. Semuanya Allah itu aziz, maha perkasa, ghafur, maha memaafkan. Nah, inilah hal yang kita bahas untuk kali ini dengan judul Az-Zikir dan Al-Fikir. Ya, karena kita tidak berharapan ya hari ini nggak ada pertanyaan. Ya, pertanyaan tetap ditunggu. Itu bahasan tentang judul Az-Zikir dan Al-Fikir. Mudah-mudahan kita paham, dan tolong ayat-ayat ini dibaca ulang di rumah berulang kali sambil melihat maknanya. Ya, jadi sambil melihat maknanya sehingga kita akan tahu apa yang Allah katakan dengan ayat tadi. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, nanti untuk pertanyaannya kita kasih kesempatan di grup aja Pak Haji, ya. Nanti bisa disampaikan secara tulis dan nanti dikumpulkan, baru nanti Pak Haji bisa kasih jawaban. Jawabannya boleh secara tertulis atau boleh juga nanti dibikinin video terpisah Pak Haji, biar ada dokumentasinya. Ya, kiranya itu ya yang bisa kita bahas kesempatan hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira dari yang lain? Sepertinya belum ada Pak Haji kalau buat siang ini. Iya. Nanti rekaman video ini saya share juga melalui grup dan melalui di YouTube. Kalaupun nanti ada komentar atau pertanyaan bisa juga melalui sana. Begitu Pak Haji kira-kira ya. Oke. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Insya Allah 1 bulan lagi Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu